Di tengah lautan pasir putih Brasil, ratusan laguna air tawar muncul setiap tahun. Air memenuhi cekungan di antara bukit-bukit pasir, sampai landscape yang terlihat seperti gurun berubah menjadi mosaik biru dan putih. Tidak ada sungai besar yang mengisi sebagian besar laguna itu. Airnya datang langsung dari hujan. Beberapa bulan kemudian, sebagian besar laguna kembali menghilang. Yang membuat tempat ini semakin membingungkan. Kawasan tersebut menerima sekitar 1.250 mm hujan setiap tahun. Jumlah itu cukup besar untuk membuatnya berbeda dari gurun kering seperti Sahara. Jadi, kenapa wilayah yang mendapat hujan sebanyak itu masih terlihat seperti lautan pasir? Kenapa airnya bisa bertahan di antara bukit-bukit yang terus bergerak? Dan bagaimana kehidupan bisa muncul di laguna yang setiap tahun dapat menyusut sampai hampir habis? Inilah Lençóis Maranhenses di pesisir timur Laut Brasil. Untuk memahami tempat ini, perjalanan harus dimulai dari Atlantik. Di negara bagian Maranhão, garis pantai terbuka langsung ke samudra. Ombak terus memindahkan sedimen di sepanjang pesisir. Sementara sungai-sungai dari daratan membawa material baru menuju laut. Pasir yang mengering di pantai kemudian diambil angin. Butiran-butiran kecil bergerak perlahan ke daratan. Sebagian berguling di permukaan. Sebagian terangkat sebentar sebelum jatuh beberapa meter lebih jauh. Sedikit demi sedikit, timbunan pasir mulai terbentuk. Angin yang dominan dari arah timur dan timur laut terus mendorong material itu menjauh dari garis pantai. Tumpukan kecil berkembang menjadi bukit. Bukit itu terus bergerak. Pasir naik melalui lereng yang menghadap angin, melewati puncaknya, lalu jatuh di sisi belakang. Proses ini berulang selama bertahun-tahun, membuat seluruh bukit pasir perlahan bergeser ke pedalaman. Di beberapa bagian Lençóis Maranhenses, bukit-bukit dapat mencapai sekitar 30 meter. Dari udara, daratannya tampak seperti gelombang putih yang membeku di tengah perjalanan. Nama Lençóis sendiri berarti spray dalam bahasa Portugis. Jika dilihat dari atas, bentang bukit pasir yang berulang memang menyerupai lembaran kain raksasa yang terlipat di sepanjang pesisir. Hamparan ini membentang jauh. Taman Nasional Lençóis Maranhenses mencakup lebih dari 150.000 hektar. Sekitar 90.000 hektar berupa bukit pasir atau dun dengan laguna musiman maupun permanen. Di sepanjang sekitar 80 km pesisir taman, pantai dan padang dun juga tidak langsung bersentuhan di setiap tempat. Di antaranya terdapat dataran rendah yang terus menerima dan kehilangan pasir. Saat pasang, ombak meninggalkan sedimen di pantai. Ketika permukaan mengering, angin mengambil butiran yang paling ringan dan mendorongnya ke daratan. Dun mulai terbentuk dekat pantai, lalu ukurannya bertambah ketika bergerak lebih jauh. Beberapa rantai pasir akhirnya mencapai tinggi puluhan meter. Perjalanan dari garis ombak menuju pedalaman. Karena itu seperti melihat beberapa tahap perkembangan bukit pasir dalam satu lintasan. Dari endapan tipis di tepi laut menjadi gundukan kecil, lalu berubah menjadi rangkaian dun besar yang menguasai horizon. Semakin jauh pasir bergerak, semakin sulit mengenali bahwa seluruh bentang putih itu sebenarnya bermula dari pesisir yang aktif. Pada akhir musim yang kering, pemandangan di sini dapat terlihat sangat sederhana. Pasir putih mendominasi, angin menghapus jejak kaki. Sebagian cekungan berubah menjadi tanah lembab atau kembali tertutup pasir. Dari tempat seperti ini, sulit membayangkan bahwa beberapa bulan kemudian air akan memenuhi hampir setiap celah yang terlihat dari puncak bukit. Perubahan dimulai ketika musim hujan tiba. Awan dari Atlantik semakin sering masuk ke Maranhão. Hujan turun berulang kali selama beberapa bulan. Pada awalnya, air membasahi pasir dan meresap ke bawah. Nama Lençóis tidak hanya terdiri dari tumpukan pasir dalam.
Di bawah dun terdapat lapisan yang sulit ditembus air. Sementara muka air tanah dapat naik cukup dekat ke permukaan pada musim basah. Ketika hujan terus turun, air bawah tanah perlahan meninggi. Cekungan di antara dun menjadi titik terendah. Di sanalah air pertama kali muncul. Genangan kecil terbentuk, hujan berikutnya memperluasnya. Lalu cekungan yang beberapa minggu sebelumnya kering berubah menjadi laguna. Karena bentuk setiap lembah berbeda, tidak ada dua laguna yang benar-benar sama. Ada yang panjang seperti saluran, ada yang membulat di tengah bukit pasir, ada yang dangkal dan cepat menghangat. Ada pula yang cukup dalam untuk bertahan lebih lama ketika kemarau mulai datang. Warnanya juga berubah. Sebagian tampak biru jernih ketika langit cerah. Yang lain terlihat hijau karena dasar, kedalaman, cahaya, dan organisme di dalam air. Pada puncak musim laguna, kontrasnya sangat kuat. Punggungan pasir tetap kering dan putih, sementara cekungan di antaranya berubah menjadi kolam-kolam air tawar. Seseorang dapat mendaki satu bukit, turun ke laguna, menyeberangi air, lalu mendaki bukit berikutnya. Di balik punggungan selanjutnya, laguna lain muncul lagi. Dari sinilah kesan gurun penuh danau terbentuk. Tetapi secara klimatologis, Lensois maranhensis bukan gurun seperti Sahara atau Atacama. Wilayah ini menerima hujan jauh lebih banyak. Yang membuatnya menyerupai gurun adalah dominasi pasir, sedikitnya vegetasi di bagian non-aktif, serta permukaan yang terus dipindahkan angin. Air dan pasir hidup berdampingan karena musim mengatur keduanya dengan cara berbeda. Hujan memenuhi cekungan, kemarau kemudian mengambil airnya kembali. Ketika intensitas hujan menurun, permukaan laguna mulai turun. Tepian air mundur beberapa meter. Pasir basah muncul. Laguna kecil mengering lebih cepat, sementara cekungan yang lebih dalam dapat menyimpan air lebih lama. Menjelang akhir tahun, banyak laguna musiman sudah sangat menyusut atau benar-benar kering. Tidak semua air di Lensois mempunyai umur yang sama. Di antara ratusan cekungan, ada laguna yang benar-benar musiman, dan ada juga yang dapat mempertahankan air jauh lebih lama. Perbedaan itu bergantung pada kedalaman cekungan, posisi terhadap muka air tanah, dan bentuk dun di sekelilingnya. Ketika laguna mulai menyusut, dasar yang semula tertutup air menampakkan lapisan berwarna coklat atau hijau. Alga dan sianobakteri tumbuh di sana, lalu ikut mengubah warna dasar ketika air kembali datang. Karena itu, warna biru atau hijau yang terlihat dari puncak dun bukan sekedar pantulan langit. Setiap laguna memiliki karakter sendiri. Ada yang jernih dan hampir tanpa vegetasi, ada yang memiliki tepian lebih hijau, dan ada yang bertahan sebagai genangan kecil menjelang akhir musim kering. Perbedaan kecil semacam ini menciptakan banyak ruang hidup dalam landscape yang sekilas tampak seragam. Salah satu paling mengejutkan di Lensois maranhensis adalah keberadaan ikan. Saat laguna penuh, beberapa perairan menampung ikan yang bergerak di antara vegetasi dangkal dan dasar berpasir. Bagi orang yang baru datang, pertanyaannya langsung muncul. Jika laguna bisa mengering, bagaimana ikan kembali ketika air datang? Sebagian jawabannya berasal dari hubungan antara perairan. Pada saat genangan cukup luas, beberapa cekungan dapat saling terhubung. Aliran sementara juga memberi jalan bagi ikan untuk berpindah dari satu habitat ke habitat lain. Tetapi, ada spesies yang menghadapi musim kering dengan cara lebih ekstrim. Traira, ikan predator air tawar yang ditemukan di kawasan ini, mampu bertahan ketika air menyusut dengan memanfaatkan lumpur lembab dan menekan aktivitas tubuhnya. Di atas permukaan, laguna mungkin sudah tampak kosong. Dasarnya retak atau tertutup lapisan pasir baru. Namun, di bagian yang masih menyimpan kelembapan, beberapa ikan dapat bertahan menunggu kondisi berubah. Ketika hujan berikutnya menaikkan air kembali, kehidupan yang tampak hilang muncul lagi.
Laguna musiman juga menarik serangga, amfibi, burung, dan organisme kecil lain. Air menciptakan waktu yang terbatas. Mereka berkembang, mencari makan, atau berpindah selama kondisi masih memungkinkan. Ketika laguna menyusut, dunia itu ikut berubah. Sebagian hewan meninggalkan cekungan. Sebagian mencari bagian terdalam yang masih berair. Burung memanfaatkan tepian lumpur yang baru terbuka. Beberapa bulan kemudian, tempat yang sama bisa kembali menjadi pasir kering. Jika perjalanan bergerak menjauh dari inti padang dun, wajah Lensois kembali berubah. Kawasan ini berada di zona peralihan antara pengaruh Amazon, Cerrado, dan Caatinga. Di satu sisi ada pasir terbuka, di sisi lain muncul Restinga, vegetasi pesisir yang tumbuh di tanah berpasir. Lebih dekat ke muara dan saluran pasang surut, mangrove mengambil alih. Sungai, laguna air tawar, pantai, dan laut berada dalam satu kawasan yang saling berdekatan. Lebih dari 40.000 hektar taman tertutup vegetasi Restinga. Sementara mangrove dan lingkungan perairan lain menambah habitat yang sama sekali berbeda dari bagian dun aktif. Perubahan itu bisa terlihat dalam satu perjalanan. Pagi dimulai di antara bukit pasir tanpa pohon. Beberapa jam kemudian, jalur melewati rumpun vegetasi, mendekati pesisir. Air menjadi payau, dan akar mangrove mulai muncul dari lumpur. Lensois karena itu bukan hanya bentang pasir dengan kolam musiman. Kawasan ini adalah pertemuan beberapa lingkungan yang saling menempel sangat dekat. Perubahan yang sama juga dirasakan manusia. Di tepi kawasan terdapat Baherinyas, salah satu pintu utama menuju Lensois Maranhenses. Dari sini, perjalanan menuju Dun dilakukan melalui jalur darat dan kawasan berpasir sebelum perjalanan berlanjut dengan berjalan kaki. Semakin jauh masuk, tanda-tanda kota cepat menghilang. Bukit pasir mengambil alih pandangan. Namun pedalaman Lensois bukan wilayah tanpa manusia. Di antara hamparan Dun, terdapat kawasan oasis seperti Baisa Grande dan Queimada dos Britos. Di sana tanah lebih stabil dan vegetasi dapat tumbuh lebih rapat. Pohon muncul setelah perjalanan panjang melewati pasir terbuka. Rumah-rumah sederhana berdiri di tempat yang terlindung. Dua komunitas ini berada di kantong vegetasi Restinga yang membentuk oasis di tengah padang dun. Penduduk sudah lama menyesuaikan aktivitas dengan perubahan musim. Saat air banyak, beberapa jalur menjadi sulit dilalui. Ketika kemarau membuat permukaan lebih kering, hubungan antar tempat berubah lagi. Arah perjalanan tidak hanya dibaca dari jalan, bentuk dun, posisi vegetasi, lokasi air, dan pengalaman terhadap perubahan musim menjadi bagian dari orientasi. Hal itu penting karena bukit pasir sendiri tidak tetap, angin terus menggesernya. Sebuah punggungan yang tahun ini berada di satu tempat dapat berubah bentuk beberapa tahun kemudian. Cekungan ikut menggeser, jalur lama dapat tertutup. Tempat yang dahulu mudah dilalui bisa menjadi lereng curam. Bagi masyarakat yang hidup di dalam kawasan, perubahan itu bukan pemandangan sesaat. Itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Perjalanan paling jelas untuk merasakan perubahan tersebut adalah menyeberangi bagian pedalaman Lensois. Jalur panjang dapat menghubungkan Athens dengan Baisa Grande, Queimada dos Britos, lalu menuju Betania. Di antara titik-titik itu, tidak ada jalan kota yang terus mengikuti perjalanan. Hamparan dun menjadi bagian terbesar rute. Pendaki naik dan turun punggungan, menyeberangi cekungan, lalu mencari oasis sebagai tempat berhenti. Baisa Grande dan Queimada dos Britos menjadi titik penting karena vegetasi dan permukiman menyediakan jeda dari bentang pasir terbuka. Di kawasan seperti ini, air yang terlihat melimpah di laguna tidak otomatis berarti perjalanan menjadi mudah. Orang yang menyeberang tetap harus membawa persediaan minum dalam jumlah cukup karena titik dukungan terbatas. Untuk perjalanan panjang, pengunjung bahkan dianjurkan membawa setidaknya 3 liter air per orang setiap hari. Jarak, panas, dan perubahan bentuk permukaan membuat perjalanan menuntut pengetahuan tentang kondisi setempat. Ketika genangan musiman tinggi, cekungan yang biasanya dapat dilewati berubah menjadi air. Ketika air surut, rute kembali terbuka.
Penduduk yang tinggal di oasis sudah terbiasa membaca perubahan tersebut. Mereka tidak menunggu landscape menjadi tetap, karena Lensois memang tidak pernah benar-benar diam. Sebagian penduduk juga bergerak menuju pesisir untuk menangkap ikan ketika musim dan kondisi memungkinkan. Perjalanan dapat memakan waktu berjam-jam melewati padang dun. Di tengah hamparan yang terlihat hampir tanpa tanda, orang lokal mengenali jalur melalui pengetahuan yang dibentuk dari pengalaman panjang. Perjalanan ke laut membawa kita ke sisi Lensois yang berbeda. Di sekitar Athens, pasir bertemu muara sungai Preguisas dan Atlantik. Mangrove muncul, perahu bergerak ke sungai, ombak pecah di pantai. Dun besar berdiri tidak jauh dari air asin. Disinilah hubungan antara laut dan lautan pasir terlihat paling jelas. Sedimen yang berpindah sepanjang pesisir menyediakan material. Angin mengambil pesisir yang mengering. Dun tumbuh lalu bergerak ke pedalaman. Di belakangnya, hujan membentuk laguna. Ada detail lain yang sering terlewat ketika orang hanya melihat laguna dari udara. Beberapa rantai dun Lensois dapat membentang puluhan kilometer dan terus maju lebih dari 20 kilometer ke pedalaman. Laju perpindahannya berbeda-beda, sekitar 4 hingga 25 meter per tahun. Artinya, perubahan bentuk laguna tidak hanya datang dari naik turunnya air. Wadahnya sendiri bergerak. Sebuah cekungan dapat bergeser, mengecil, atau berubah arah karena dun di sisi-sisinya terus maju. Pada musim hujan berikutnya, air kembali mengisi landscape yang sudah sedikit berbeda. Itulah alasan pemandangan Lensois tidak pernah benar-benar dapat disalin dari satu tahun ke tahun berikutnya. Foto dari titik yang sama mungkin menunjukkan garis air berbeda, punggungan pasir baru, atau laguna dengan bentuk yang tidak lagi sama. Menjelang akhir musim kering, perjalanan kembali terasa berbeda. Air di laguna dangkal semakin sedikit, tepian mundur, dun tampak lebih luas. Beberapa tempat yang pada pertengahan tahun harus diseberangi melalui air, kini dapat dilewati dengan berjalan kaki. Rumput kecil tumbuh di dasar yang masih menyimpan kelembapan. Burung berpindah menuju genangan yang tersisa. Lalu angin menghapus batas air sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Atlantik tetap mengirim udara lembab menuju pesisir. Beberapa minggu kemudian, awan mulai lebih sering terbentuk. Hujan pertama jatuh di atas bukit pasir. Permukaannya menggelap, air belum terlihat. Hari berikutnya, hujan datang lagi. Kemudian lagi. Di bawah pasir, muka air perlahan naik. Sebuah cekungan yang selama berbulan-bulan kosong mulai menyimpan genangan tipis. Ria kecil muncul ketika angin membawanya. Belum ada laguna biru besar. Belum ada orang yang berenang. Hanya beberapa santimeter air di tengah lautan pasir. Tetapi di Lensois Maranhenses itu sudah cukup untuk memulai dunia yang baru.